ini kita akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Kira-kira apa saja ya? Yuk ikuti kita. Pertama, kita akan menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan berlangsung berabad-abad. Sejarah perumusan Pancasila erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki sejarah dari berbagai masa sebelum Pancasila dibentuk sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita mulai masuk ke materi bangsa Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-16. Kita akan memasuki zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaan ini mengalami beberapa kali perpindahan. Mulanya di Muara Takus, kemudian dipindahkan ke Jambi dan akhirnya ke Palembang. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya dilakukan dengan mempersatukan para pedagang dengan pegawai kerajaan. Dalam menjalankannya, Kerajaan Sriwijaya ini tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, agama, dan kebudayaan. Kerajaan Maritim. Sriwijaya sering disebut sebagai negara maritim karena kerajaan ini memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan karena perekonomian kerajaan Sriwijaya dan tergantung pada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sumpah Palapa yang dahulu diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada masa ini menjadi kenyataan. Seluruh wilayah Nusantara berhasil dipersatukan. Selanjutnya, kita akan memasuki bangsa Indonesia pada masa penjajahan Barat dan perlawanan fisik pada abad ke-17 sampai ke abad 20. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Raja Ba'abullah setelah Raja Ternate mengizinkan orang-orang Portugis mendirikan benteng di Ternate. Portugis memiliki hal monopoli perdagangan rempah-rempah. Adanya perjanjian dengan Portugis menyebabkan para petani cengkih di Maluku sangat tertekan karena mereka harus menjual hasil rempahnya kepada Portugis. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, akhirnya timbullah permusuhan antara rakyat Maluku dengan Portugis. Selanjutnya ada politik divide et impera. Politik ini sangat membahayakan loh teman-teman, karena akibat dari politik ini para sultan-sultan Nusantara bermusuhan. Pertama ada Sulawesi Selatan Raja Goa yaitu Hasanuddin bermusuhan dengan Raja Bone Aru Palaka pada tahun 1689. Yang kedua ada Sultan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa bermusuhan dengan Sultan Haji pada tahun 1683. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa. Yang pertama yaitu masa awal kehidupan. Inti nilai kehidupan pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila. Adapun poin-poinnya yang pertama yaitu nilai religi dibuktikan dengan adanya pemujaan roh. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang tercermin dalam ritual upacara dan penguburan. Yang ketiga, nilai persatuan dengan adanya kehidupan berkelompok. Yang keempat, nilai demokratis dengan adanya seorang pemimpin dalam kelompok. Dan yang terakhir, nilai keadilan melalui sikap berbagi demi kepentingan bersama. Masa kerajaan tradisional awal. Nilai religius sudah terlihat dari masuknya berbagai agama yang dipengaruhi oleh negara luar melalui jalur perdagangan seperti Cina dan India. Yang kedua, nilai kemanusiaan tercermin dari sikap sistem kasta dalam agama Hindu dan adanya interaksi sosial. Yang ketiga, nilai persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Yang terakhir, yaitu nilai demokratis nampak di pembagian kerja kerajaan. Nilai keadilan juga tercermin dari penguasa kerajaan pada masa itu. Materi selanjutnya yaitu asal mula Pancasila secara budaya. Menurut Sunato pada tahun 1984 menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun,
Jauh sebelum itu, bangsa Indonesia telah memiliki unsur Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis diantaranya sebagai berikut. Sila pertama, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Dan sila kedua, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Sila ketiga, bahwa Indonesia dengan ciri rukunnya bersatu dan kekeluargaan. Sila keempat yaitu bahwa unsur demokratis sudah ada dalam masyarakat. Dan sila kelima, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Asal mula Pancasila secara formal. Secara historis, rumusan-rumusan Pancasila dibedakan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu rumusan Pancasila yang terdapat dalam bidang BPUPKI yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia termasuk Piagam Jakarta. Kelompok kedua yaitu rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Dan yang kelompok ketiga yaitu beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi Pancasila. Kira-kira apa aja ya? Pertama yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu untuk mengatur pemerintah negara atau penyelenggara negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuannya untuk Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, fungsinya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila pada era sekarang. Peranan Pancasila bukan hanya sebagai pedoman hidup bangsa, melainkan sebagai pembentuk karakter bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagaimana Pancasila dibuat dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara yang dapat membina dan membimbing bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dengan karakter dan ciri khas yang berkualitas. Fungsi Pancasila. Ada beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama, untuk pengatur tatanan hidup masyarakat, untuk alat pemersatu bangsa, untuk pedoman bagi segala kegiatan masyarakat, untuk jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dan yang terakhir, untuk alat keamanan dan kemakmuran bersama untuk bangsa Indonesia. Kira-kira apa aja ya tantangan Pancasila sebagai dasar negara? Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainud Tauhid Saadi, bahwa Pancasila menghadapi 2 tantangan ke depan, yakni radikalisme agama dan radikalisme sekuler. Keduanya merupakan paham yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, ada radikalisme agama. Radikalisme agama adalah gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang berbasiskan agama. Contohnya, khilafah. Ajarannya disebarkan kepada kelompok-kelompok strategis, misalnya pelajar, mahasiswa, ASN, dan kalangan militer. Selanjutnya ada radikalisme sekuler. Paham radikalisme sekuler yaitu paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Gerakan ini menghendaki agar bangsa Indonesia menjadi bangsa sekuler, liberal, dan jauh dari nilai-nilai agama. Untuk menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, solusinya adalah dengan menguatkan komitmennya kepada nilai-nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.